Kenalkan, nama saya Marcelus Anggriawan dengan NIM 10 2018-006. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UPRIDA. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan urin untuk praktikum patologi klinis blok 20. Untuk pemeriksaan urin sendiri, yang pertama kita harus nilai adalah makroskopik dari urin tersebut. Yang pertama bisa terlihat jelas adalah warnanya. Apakah urin tersebut warnanya kuning, merah, coklat, atau merah kecoklatan. Lalu bisa nilai juga kejernihan urinnya, apakah urin tersebut jernih atau keruh. Bisa dengan bantuan koran, jadi kita letakkan koran di belakangnya, lalu urin. Jika tulisan koran terlihat cukup jelas, berarti urin tersebut tergolong jernih. Selanjutnya kita nilai bau urin, apakah lebih menyengat daripada biasanya. pH urin, apakah urin tersebut tergolong asam. Jika pH-nya kurang, lalu apakah dia basah apabila terlalu pH-nya di atas, ataukah dia normal. Lalu kita akan nilai juga berat jenis dari urin. Untuk berat jenis dari urin tersebut, kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaannya adalah menggunakan bantuan gelas ukur 25 ml yang dimasukkan urin kurang lebih 10-15 ml di dalamnya. Jika urin itu kurang, maka kita harus lancarkan 2 kali lipat menggunakan Aquades. Kenapa 2 kali lipat? Supaya penghitungannya itu mudah. Misalnya urin yang kita punya cuma 7 ml, kita kalikan 2, berarti kita butuh 14. Kenapa urin itu harus cukup? Karena nanti urin tersebut di gelas ukur kita akan masukkan urinometer. Urinometer ini untuk menghitung berat jenisnya. Jika sudah cukup urinnya dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, tapi sebelumnya urin tersebut itu harus disaring terlebih dahulu menggunakan kertas saring supaya menghilangkan busa-busa yang ada. Jika sudah disaring, sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu urinometer bisa dimasukkan. Lalu akan nilai skalanya menggunakan bantuan urinometer tersebut. Jika sudah, itu pemeriksaan makroskopik sampai situ saja. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis, yaitu pemeriksaan sedimen urin. Pertama, kita harus ingat karena ini pemeriksaan sediaannya itu basah, kita harus menggunakan mikroskopnya itu, kondensornya itu dinaikkan dan juga diafragma ditutup karena ini menggunakan sediaan basah. Ingat, jika sudah kita membutuhkan urin 7-8 cc yang nanti dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Misalnya contohnya ini tabung sentrifusnya, lalu tabung sentrifuge ini dimasukkan ke dalam alat sentrifuge, semacam alat memutar dengan kecepatan kurang lebih 2000 rpm di situ. Jika sudah diputar, tunggu sampai alat sentrifuge itu selesai memutar, jangan langsung diambil. Jika sudah selesai memutar, alatnya benar-benar sudah total berhenti, kita ambil urinnya di tabungnya ini, lalu tabungnya ini kita buang sisa-sisa urin yang ada, karena kita hanya butuh ampasnya saja. Jika sudah dibuang, tersisa ampasnya saja, ampasnya itu kurang lebih sekitar setengah cc. Lalu ampas tersebut dimasukkan ke dalam objek gelas yang nanti ditutup menggunakan cover glass, yang nantinya sediaan ini akan dites di mikroskop yang sudah disiapkan tadi dengan kondensor yang dinaikkan dan diafragma yang ditutup. Nah, saat menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10 kali kita akan melihat silinder dan juga epitel. Sementara di pembesaran 40 kali kita akan melihat eritrosit, leukosit, serta jenis dari silinder yang sudah kita lihat sebelumnya tadi. Itu untuk pemeriksaan mikroskopik. Selanjutnya, untuk pemeriksaan urin yang lainnya, kita akan melakukan pemeriksaan protein urin. Untuk pemeriksaan protein urin sendiri, kita menggunakan 3 reagen, yaitu asam sulfosalisilat 20%, asam asetat 6%, dan juga reagen SBAC. Pertama, untuk asam sulfosalisilat 20% terlebih dahulu. Kita membutuhkan 2 tabung. Yang satu tabung digunakan sebagai kontrol, yang satu akan dimasukkan asam sulfosalisilat 20%. Kita masukkan masing-masing tabung itu urin 2 cc. Jika sudah, kontrolnya dibiarkan terlebih dahulu. Lalu urin 2 cc ini tadi dimasukkan asam sulfosalisilat yang 20% sebanyak kurang lebih 8 tetes. Jika sudah dimasukkan, maka tabung ini akan dibakar bagian dasarnya. Bagian dasarnya dibakar. Jika sudah dibakar, bagian permukaan bagian dasarnya, lalu kita bandingkan dengan kontrol yang tadi. Apakah ada perubahan kekeruhan? Jika tidak ada perubahan kekeruhan, berarti hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, untuk asam asetat 6%. Kita isi tabung dengan urin kurang lebih sebanyak 3/4 tabung. Jadi ketika urin sudah dimasukkan
Ketika tabung sudah dimasukkan urin sebanyak 3/4 tabung, lalu kita masukkan asam asetat tadi 6% itu sebanyak 2-3 tetes. Jika sudah dimasukkan, maka seperti tadi kita bakar juga. Kita bakar tapi bukan bakar bagian dasarnya seperti yang tadi, tapi bagian permukaannya. Kurang lebih di sini. Jika sudah dibakar, lalu kita bandingkan antara bagian permukaan dengan bagian dasarnya. Karena bagian dasar tadi kita tidak bakar kan, bagian permukaannya saja. Kita bandingkan, apabila ada perubahan, berarti hasilnya adalah positif. Tapi jika tidak ada perubahan, berarti hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, untuk reagen SBAK, kita membutuhkan suatu tabung yang nanti akan diisi urin sampai dengan batas U. Misalnya di sini, batas U. Lalu reagen SBAK-nya, itu kita masukkan sampai dengan batas R. Jadi ada pembatasnya gitu. Jika sudah dimasukkan, kita campur dengan cara tidak boleh mengocoknya, tetapi kita bolak-balikan. Kurang lebih seperti ini sebanyak 12 kali. Jika sudah, nanti kita akan lihat hasilnya dalam 18-24 jam dengan melihat tinggi atau tebalnya dari perospitat yang terbentuk. Itu saja untuk pemeriksaan protein urin. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan glukosa urin dengan cara reduksi menggunakan reagen Benedict. Yang pertama, kita membutuhkan reagen Benedict sebanyak 5 cc. Jika sudah, kita masukkan reagen Benedict tersebut ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan juga urin sebanyak 8 tetes. Jika sudah dicampurkan antara urin dengan reagen Benedict ya, kita masukkan ke dalam semacam alat pemanas air selama kurang lebih 5 menit. Lalu kita tunggu. Jika sudah, kita ambil tabung tersebut dari alat pemanas air, lalu kita kocok-kocok untuk melihat warna yang timbul itu seperti apa sih. Nah, hasilnya itu bisa dilihat apabila dia tidak ada perubahan warna, atau warnanya itu tetap warna biru, berarti dia hasilnya ada negatif. Tapi jika warnanya adalah hijau, berarti dia positif 1. Kalau positif 2, berarti dia itu warna hijau kekeruhan. Kalau positif 3, itu berarti warnanya adalah kuning. Sementara kalau positif 4, adalah warnanya merah bata. Itu adalah pemeriksaan glukosa urin dengan cara reduksi menggunakan reagen Benedict. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan benda keton. Pada pemeriksaan benda keton ini, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, kita akan menggunakan cara reagen Rotera terlebih dahulu. Dalam menggunakan reagen Rotera, pertama kita menyiapkan urin. Urin ini urin segar sebanyak 5 cc, lalu dimasukkan ke dalam tabung. Jika sudah, masukkan reagen yang diambil menggunakan ujung pisau saja, lalu dimasukkan. Berarti sedikit sekali. Jika sudah, lalu masukkan amonium hidroksida pekat. Amonium hidroksida pekat ini dimasukkan secara perlahan melalui dinding-dinding tabung. Kita masukkan secara perlahan lewat dinding-dinding tabung tersebut, lalu tunggu hasilnya selama 3 menit. Jika sudah, maka hasilnya akan terlihat membentuk cincin. Jika cincinnya berwarna coklat atau mungkin bisa juga tidak terbentuk cincin, berarti hasilnya negatif. Jika hasilnya positif, maka cincinnya akan membentuk warna ungu. Selanjutnya, selain menggunakan reagen Rotera, kita bisa juga menggunakan reagen Gerhardt. Dalam reagen Gerhardt ini sama juga, kita pakai sampel urin kurang lebih 5 cc juga sama. Lalu kita masukkan reagen Gerhardt-nya. Kita masukkan reagen Gerhardt-nya kurang lebih sama 5 tetes juga. Jika sudah, lalu saring menggunakan saringan. Jika sudah selesai disaring menggunakan saringan, masukkan lagi reagen Gerhardt-nya. Jika sudah, lalu lihat warna yang terbentuk dari urin yang sudah dicampurkan reagen Gerhardt lagi. Kita lihat warnanya. Jika positif, dia akan membentuk warna ungu atau warna merah anggur. Jika dia tidak membentuk warna merah anggur, atau mungkin warnanya sedikit ke kuning keruh-keruh gitu atau coklat, berarti dia hasilnya adalah benda keton negatif. Itu saja untuk pemeriksaan benda keton menggunakan 2 cara, yaitu reagen Gerhardt dan juga reagen Rotera. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin. Pemeriksaan bilirubin ini menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan metode busa dan juga Harrison. Untuk metode busa sendiri, kita memerlukan urin 5 cc yang dimasukkan ke dalam tabung. Lalu kita kocok-kocok, lalu akan kita lihat busa yang ditimbulkan. Jika dia berwarna hijau, berarti dia hasilnya ada positif. Jika tidak terbentuk warna apapun, tidak berwarna hijau, berarti dia hasilnya ada negatif untuk tes busa. Selanjutnya, metode lain kita bisa menggunakan tes Harrison.
Untuk tes Harrison sendiri kita membutuhkan tabung yang urinnya adalah 5 cc. Lalu kita masukkan BaCl2 10% sebanyak 5 cc ke dalamnya. Dimasukkan 5 cc. Lalu jika sudah, kita saring menggunakan kertas saring. Kita saring menggunakan kertas saring. Jika sudah disaring menggunakan kertas saringnya ini kita akan masukkan suatu reagen, yaitu reagen Toucher. Nah, reagen Touchernya ini kita akan teteskan beberapa tetes di bagian kertasnya ini, kertas saringnya. Lalu kita lihat warna yang dihasilkan. Jika dia menghasilkan warna hijau, berarti dia adalah tesnya positif. Jika dia tidak menghasilkan warna apapun, warnanya masih polos, sama seperti ketika sebelum ditetes, berarti hasilnya adalah negatif untuk tes Harrison. Sekian untuk pemeriksaan bilirubin. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan urobilinogen urin menggunakan metode Wallace-Diamond. Pertama, kita harus menyiapkan dulu tabung yang sudah diisi urin sebanyak 10 cc. Tabung 10 cc ini kita akan masukkan reagen Wallace-Diamond sebanyak 1 cc, lalu diamkan sekitar kurang lebih 3-5 menit. Jika sudah, tabung ini kita akan lihat menggunakan alas warna putih. Kita akan lihat, kita taruh tabungnya di atas alas berwarna putih ini, lalu kita lihat dari atas sampai ke bawah yang beralaskan warna putih ini. Kita lihat dari atas ke bawah ini, apakah ada warna merah yang timbul. Begitu untuk menilai urobilinogen urin tanpa melakukan pengenceran. Selanjutnya, yang menggunakan pengenceran, kita akan mengencerkan urin yang menggunakan Aquades. Yang lalu nanti ditambahkan Wallace-Diamond. Contohnya adalah ini misalnya urin yang belum ditambahkan Wallace-Diamond sama sekali, masih urin murni 10 cc. Lalu kita ambil tabung lain yang kosong, lalu kita bagi dua. 10 cc ini dibagi dua, 5 cc 5 cc dituang, 5 cc 5 cc. Lalu kita masukin Aquades sebagai pengencernya, 5 cc ke sini, 5 cc ke sini. Jadinya ini adalah titer 1/10. Jika sudah, titer yang lainnya dipakai untuk pengenceran yang berikutnya. Begitu seterusnya sampai jadi 1/10 ke 1/20 sampai ke 1/40. Jika sudah, kita membuat cukup banyak titer, lalu seperti yang tadi yang tanpa pengenceran, kita jejer sesuai urutannya. Jadi misalnya ini tanpa pengenceran 1/10, 1/20. Lalu metodenya sama, kita lihat dari atas sampai ke bawah menggunakan alas berwarna putih ini. Jangan lupa sebelum kita melakukan pemeriksaan, urin-urin baik yang sudah diencerkan ataupun urin murni dimasukkan Wallace-Diamond 1 cc sebelumnya. Lalu kita lihat dari atas ke bawah. Oke, itu saja. Kita akan lihat warna merahnya. Warna merah yang terakhir adalah nilai positif yang terakhir, sedangkan titer yang berikutnya adalah yang negatif. Misalnya kita melihat warna merah di titer 1/20. Berarti itu adalah nilai positif terakhir, nilai positifnya. Titer selanjutnya adalah yang nilainya negatif, berarti 1/40. Begitu untuk tes bilirubin urin. Jadi urin baik yang belum diencerkan maupun sudah diencerkan, lakukan pengenceran yang totalnya ada sebanyak 10 cc, lalu dimasukkan Wallace-Diamond, lalu dilihat menggunakan alas berwarna putih, dilihat dari atas warna merahnya. Begitu saja. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan urobilin urin menggunakan reagen Schlesinger. Nah, untuk melakukan metode Schlesinger ini kita membutuhkan urin 5 cc yang dimasukkan 2-4 tetes lugol ke dalamnya. Tujuan pemberian lugol ini adalah untuk mengoksidasi sehingga mengubah urobilinogen menjadi urobilin. Lalu kita tambahkan reagen Schlesinger sekitar 5 cc ke dalamnya. Jika sudah, kita saring menggunakan kertas saring. Kita saring menggunakan kertas saring. Jika sudah, kita saring menggunakan kertas saring, kita lihat hasil saringan itu menggunakan background berwarna hitam. Dilihat, lalu kita bisa nilai fluoresensinya dari tabung yang menggunakan background berwarna hitam ini. Lihat fluoresensinya, jika dia positif 1 berarti dia normal, jika dia positif 2 berarti dia meningkat, jika dia hasilnya negatif berarti urobilinnya itu turun. Itu saja untuk pemeriksaan urobilin urin. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan urin menggunakan cari celup. Pertama, kita akan ambil stripnya dari botol. Kita ambil satu saja, lalu kita tutup dengan rapat.
Lalu kita cek dulu stripnya, apakah di stripnya ini ada kerusakan atau ada perubahan warna. Kita bandingkan dengan warna yang ada di botolnya. Kita lihat apakah ada kerusakan, kesalahan warna. Kalau sudah betul semua berarti strip ini siap digunakan dan masih dalam keadaan yang bagus. Jika sudah, kita masukkan strip ini seluruhnya, semua bagian dari strip yang ada warna-warnanya itu harusnya ke dalam spesimen urin. Kita masukkan secara cepat, tidak boleh lebih dari 1 detik, dan seluruhnya harus terkena semua bagian urinnya. Kita masukkan, lalu dengan cepat kita keluarkan. Jika sudah, kita tiriskan dulu di bagian leher tabungnya sambil kita tiriskan. Jika sudah, kita taruh spesimen urinnya. Lalu strip yang sudah kita masukkan ke dalam spesimen urin ini, stripnya, jangan sampai tangan kita sampai terkena dari urinnya. Jadi usahakan tangan kita jangan sampai terkena kotorannya. Jika sudah, warna-warna yang dihasilkan ini, nanti ada warna-warnanya seharusnya dari stripnya itu, kita bandingkan dengan yang ada di botol. Kita bandingkan dengan yang ada di botol, apakah warnanya sama atau berbeda atau tidak. Jadi kita baca hasil dengan membandingkan warna yang timbul pada strip dengan standar warna pada botolnya. Itu saja untuk pemeriksaan urin dengan metode cari celup. Oke, untuk tes terakhir pada pemeriksaan urin adalah kita akan melakukan tes kehamilan. Yang pertama kita akan melakukan dengan cara direct. Kita membutuhkan 3 hal, yaitu sampel urinnya yang diisi nanti pada nomor 1, lalu kontrol, ada 2 kontrol, yaitu kontrol negatif dan juga kontrol positif yang nanti akan diteteskan pada nomor 2 dan nomor 3. Kita teteskan terlebih dahulu urinnya, kontrol negatif pada nomor 2 dan kontrol positif pada nomor 3. Usahakan jumlahnya yang diteteskan itu sama antara nomor 1, 2, dan 3 banyaknya. Lalu kalau sudah, itu kita akan aduk-aduk nomor 1-nya. Selesai kita mengaduk nomor 1, jangan lupa itu kita bersihkan. Kalau mengganti dengan alat yang lebih baru itu lebih bagus lagi. Tapi dibersihkan saja juga tidak apa-apa. Dibersihkan. Aduk nomor 2, dibersihkan. Aduk nomor 3, dibersihkan. Lalu dilihat apakah terbentuk aglutinasi atau tidak. Dari ini adalah nomor 1 adalah sampel urinnya, nomor 2 adalah negatif, dan nomor 3 adalah positif. Kita lihat nomor 1, apakah terbentuk aglutinasi atau tidak. Jika terbentuk aglutinasi berarti dia sama seperti nomor 3, yaitu kontrol positifnya. Begitu. Itu adalah untuk tes kehamilan secara direct dengan melihat aglutinasinya. Selanjutnya kita akan melakukan tes kehamilan menggunakan bantuan strip. Kita akan ambil stripnya terlebih dahulu. Kita ambil stripnya. Lalu strip ini nanti akan kita celupkan ke dalam urin. Dicelupkan ke dalam urin selama kurang lebih. Lalu kita ambil, lalu kita diamkan dulu selama 1 menit. Jika sudah, kita akan lihat hasilnya dari strip yang sudah dicelupkan ke urin tadi. Kita lihat, biasanya ada kayak terbentuk garis gitu. Jika garisnya 1, berarti hasilnya adalah tes kehamilan negatif. Jika garisnya 2, berarti tes kehamilan positif. Tetapi jika tidak terbentuk garis, berarti hasilnya adalah invalid atau tidak betul. Berarti mungkin harus dilakukan pengulangan menggunakan strip yang lain untuk tes kehamilannya. Sekian untuk tes kehamilan dan juga tes-tes pemeriksaan urin yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pemeriksaan urin pada praktikum patologi klinis blok 20 ini. Terima kasih semuanya.